Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang unsur ketidakpastian dan penalaran probabilistik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat contoh dari sebuah studi kasus imajiner, ya, dunia Wumpus, di mana di permasalahan tersebut kita memiliki sebuah agent yang dapat memetakan papan permainan dunia Wumpus yang terdiri dari 4x4 kotak. Kemudian di masing-masing kotak bisa terdapat beberapa item ya, seperti wumpusnya atau monster, kemudian ada lubang, lalu kemudian ada emas yang menandakan ketika kita sampai pada kotak tersebut berarti permainan di level tersebut selesai dan kita bisa pindah ke level berikutnya. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencari jalan di dalam papan permainan tersebut dengan menggunakan logika proposisional. Ya, kita memetakan mengingat kondisi dari masing-masing kotak dan kemudian mencatatnya dalam sebuah rule yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau fakta baru yang menunjang kepada sebuah keputusan. Nah, pada kali ini kita akan melihat tentang aspek ketidakpastian. Jadi mungkin untuk beberapa setting kasus yang sederhana di dunia Wumpus, logika proposisional dapat digunakan dengan baik dan kita dapat menyelesaikan permasalahannya. Namun pada beberapa kasus yang lain ada hal-hal yang masih bersifat tidak pasti di dalam permainan Wumpus. Nah, ini kita lihat contohnya beberapa permasalahan itu terlalu kompleks untuk bisa dipecahkan dengan murni hanya dengan menggunakan logika. Nah, contoh seperti state di samping, begitu, bagaimana di mana posisi pitnya atau lubangnya ketika kita bergerak ke atas merasakan hembusan angin, kemudian bergerak ke depan pun juga merasakan hembusan angin. Jika kita selalu berpandangan bermain aman, maka ya pastinya kita tidak akan bisa bergerak kemana-mana karena di semua langkah yang kita tempuh itu ada risiko bahwa di hadapannya akan ada lubang yang membuat kita akan jatuh gitu ya dan mati agentnya di situ. Nah, pada permasalahan yang seperti ini ya akhirnya mau tidak mau ada aspek gambling di sini ya. Jadi ada sebuah risiko yang perlu diambil supaya memang kita harus bisa bergerak untuk bisa menyelesaikan tugas ini gitu ya. Jadi tidak bisa selalu bermain aman, kita perlu mengambil risiko tapi tentunya di dalam proses pengambilan risiko di sini juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Tentunya kita ingin supaya chance atau kemungkinan dari terjadinya risiko itu yang paling kecil yang akan kita ambil ya. Dalam pengambil keputusan kita manusia kan pastinya juga mempertimbangkan aspek seperti itu. Contohnya seperti ini ya, begitu banyak ketidakpastian di dalam posisi dari hembusan angin gitu ya. Di manakah sebetulnya lubang itu berada ya? Jika hembusan angin dirasakan di dua kotak tersebut, bisa jadi pada kondisi yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Kalau yang ini, nah kondisinya ini berarti saya rasa sudah 100% dipastikan game over ya, sudah kalah, tidak akan bisa lanjut lagi. Kita akan stuck, terjebak. Namun kan pastinya kondisi yang kemungkinan ini itu pasti probabilitasnya sangat kecil gitu ya. Pasti yang lainnya akan ada di rentang yang ini. Itu contoh dalam dunia Wumpus. Bagaimana dengan studi kasus yang lain dalam diagnosis medis ya atau kedokteran? Kita mungkin bisa membuat sebuah rule seperti ini. Untuk semua penyakit, gitu ya, misalkan ini adalah penyakit, jika gejala dari penyakit tersebut adalah sakit gigi, ya kita mengartikan rule ini, maka penyakit tersebut adalah gigi berlubang.
Jadi apakah kalau yang gejalanya sakit gigi itu dapat dipastikan bahwa penyakitnya pasti gigi berlubang. Ternyata kalau kita belajar kedokteran gigi, ya tidak selalu 100% seperti itu. Gitu. Sakit gigi itu dapat menjadi gejala dari penyakit yang lain. Tidak selalu gigi berlubang. Bisa jadi bukan giginya, mungkin gusinya, atau lidahnya mungkin yang terletak di dekat gigi, gitu ya, sehingga terasa itu seperti giginya yang sakit dan sebagainya. Kemudian contoh rule lain. Untuk semua penyakit, jika ya sudah kalau begitu, kalau tidak pasti gigi berlubang, kita list saja semua macam penyakitnya. Gejalanya sakit gigi, maka penyakitnya bisa gigi berlubang, atau penyakit gusi, atau penyakit abses, bisul, dan sebagainya ya. Nah, kalau mungkin macam penyakitnya sedikit, tidak masalah. Tapi bagaimana kalau sebetulnya banyak penyakit lain yang gejalanya itu sama-sama sakit gigi, mungkin bisa 5, 10, bahkan 15, atau secara umum sakit kepala saja. Apakah kalau sakit kepala itu pasti flu? Tidak juga kan. Bisa jadi macamnya penyakit yang lain yang gejalanya sakit kepala pasti banyak. Jadi kalaupun mau kita list semuanya seperti ini, daftarnya akan sangat panjang. Bagaimana kalau dibalik rule-nya? Untuk semua penyakit, jika penyakitnya adalah gigi berlubang, maka gejalanya sakit gigi. Sepintas mungkin terdengar logis ya. Kalau gigi berlubang, gejalanya sakit gigi. Ternyata belum tentu juga gitu. Pasien yang menderita gigi berlubang kemungkinan belum merasakan sakit apa-apa. Jadi lubang itu terasa sakit kalau lubangnya sudah dalam. Ya kalau kita belajar medis ya, sudah dalam sampai terkena saraf di gusi. Kalau lubangnya masih di permukaan, bisa jadi si pasien tidak merasakan apa-apa di situ karena masih terkena lapisan yang kuat atau email giginya yang bermasalah. Tapi itu pun sudah bisa dikategorikan gigi berlubang, sehingga untuk menarik kesimpulan seperti ini juga tidak bisa. Jadi kesimpulannya, logika atau aturan crisp atau aturan yang tegas gitu ya, crisp itu gagal karena terlalu banyak kualifikasi yang perlu dituliskan. Jadi kalau kita perlu menuliskan, menerjemahkan semua pengetahuan itu baru medis ya. Bagaimana dengan studi kasus yang lain ya, ekonomi, psikologi, keuangan, dan yang lainnya gitu ya. Terlalu banyak kalau mau kita listkan semua kemungkinan penyebab dan akibatnya gitu. Pengetahuan yang dimiliki kurang lengkap. Jadi kalau mau kita tuliskan semua, apakah kita yakin yang sudah kita tuliskan itu sudah yang lengkap dari yang terlengkap gitu ya. Lengkapnya lengkap, ahlinya ahli. Jadi belum tentu juga karena bisa jadi pada saat pendokumentasian pengetahuan tidak semua rule itu bisa tertangkap. Sehingga di tengah ketidakpastian seperti itu, tetapi si agent pun juga harus dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tetap rasional, ya. Tetap ada risiko di situ, tetapi dia juga perlu memegang dari logika. Jadi keputusan yang rasional bergantung kepada tingkat kepentingan dari goal-nya. Jadi seberapa penting sih goal itu saya capai? Apakah itu goal utama atau goal sampingan? Kalau di permainan quest gitu ya, kita tujuan utamanya A, tetapi di tengah perjalanan menyelesaikan A, kita mendapatkan quest-quest kecil lainnya. Apakah kita akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan quest-quest kecil tersebut atau ditinggal saja? Dan kemungkinan tingkat keberhasilan dari goal tersebut untuk dicapai. Kira-kira kita nilai dulu, sanggup nggak kalau saya selesaikan mini task ini ya, mini persoalan ini. Kalau tidak sanggup ya lebih baik saya tinggal saja, saya fokus menyelesaikan permasalahan utama saja. Agent memiliki pilihan, dilihat dari tingkat kesuksesan tiap pilihan dan juga fitur-fitur yang lain. Contoh kemarin kita menggunakan studi kasus perjalanan di Trenggalek ya, bagaimana goalnya itu adalah mencapai bandara tepat waktu. Jadi
ukurannya di sini adalah waktu. Jadi mau tidak mau ya orientasinya harus waktu. Nah, untuk pengambilan keputusan yang ada dalam dunia ketidakpastian, kita menggunakan konsep teori probabilitas, di mana sebuah kalimat proposisional itu memiliki sebuah nilai derajat kepercayaan antara 0 dan 1. Ya. 0 artinya tidak ada kemungkinan sama sekali, atau sebaliknya 1 itu 100% yakin ada. Gitu ya. Nah, rata-rata ada di rentang antara 0 dan 1 ini. Mengindikasikan seberapa sukses sebuah pilihan yang akan diambil. Jadi kita melihat chance-nya, probabilitasnya untuk terselesaikan permasalahan ini kira-kira berapa persen. Oh, kalau 80% bolehlah kita coba untuk menyelesaikannya gitu. Tapi kalau chance-nya hanya di bawah 50% atau 40%, 30%, ya kita akan lihat lagi, perlu enggak kita menyelesaikan ini gitu. Kalau kemungkinan berhasilnya hanya sekian persen. Di sini agent akan menggunakan teori utilitas. Jadi setiap state yang dialami oleh agent itu memiliki derajat utilitas terhadap agent. Agent akan memilih state yang memiliki nilai utilitas yang lebih tinggi. Jadi kalau ya mirip seperti heuristik ya, bisa kita adopsi seperti itu. Jadi mana yang kira-kira nilai heuristiknya paling tinggi, atau di sini nilai utilitasnya paling tinggi, itu akan cenderung lebih dipilih oleh agent untuk menuju ke state tersebut. Jadi teori keputusan di sini adalah teori probabilitas ditambah dengan teori utilitas. Di sini yang disebut sebagai prinsip maksimum expected utility atau MEU untuk mendapatkan sebuah keputusan mana yang akan dilakukan atau diambil oleh si agent tadi. Contoh penyelesaian pada sebuah game Who Wants to Be a Millionaire, di mana di sini diajukan beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan tingkat kesulitannya bertingkat, tetapi hadiahnya pun juga ikut bertingkat. Ketika kita sudah sampai pada level aman tertentu, maka kita bisa keep hadiah yang sudah kita dapatkan sampai pada level tersebut. Kalau belum mencapai level aman, maka kita akan berisiko ya, mempertaruhkan kemenangan yang sudah kita dapat sekarang untuk bisa dapat yang lebih besar lagi. Jadi pada game ini utilitas berupa uang pilihannya. Pada kondisi sekarang katakanlah saya bisa stop setelah menjawab beberapa pertanyaan karena saya sudah mengumpulkan uang sebesar 16 juta. Atau kalau saya mau mempertaruhkan 16 juta saya itu, jadi mirip seperti judi juga ya. Jika benar, kalau saya bisa menjawab pertanyaan berikutnya dengan benar, saya bisa dapat 32, 2 kali lipat dari yang saya dapat sekarang gitu. Saya bisa nambah lagi, naik ke level berikutnya. Tetapi jika saya salah menjawab pertanyaan, saya tidak jadi dapat 16 juta yang sudah saya pegang sekarang, turun ke 1 juta gitu. Nah, misalkan seperti ini, apakah bahasa Itali untuk lapangan atau pasar? Ada 4 pilihan jawaban. Kemudian misalkan ini adalah ask the audience gitu. Anda menggunakan fitur bantuan tanya penonton, mana yang merupakan kira-kira jawaban yang benar gitu ya. Kalau dilihat seperti ini, mungkin Anda cenderung akan menjawab C gitu ya. Berani enggak Anda mempertaruhkan 16 juta Anda berdasarkan masukan dari penonton ini bahwa jawabannya adalah C. Kalau yang seperti ini ya, mungkin Anda cukup yakin Anda menjawab C. Tapi bagaimana kalau ask the audience yang jawabannya seperti ini? Ini tipis ya, antara C dengan D. Mana yang akan Anda pilih? Bersediakah Anda? Kalau memang Anda sudah tidak bisa betul-betul berpikir sendiri, Anda mengandalkan pada bantuan penonton, ya ini jawaban yang diberikan penonton, manakah yang akan Anda pilih? Nah, jawabannya beda ya. Gitu ya. Walaupun bedanya hanya 1%. Oke, jadi untuk ketidakpastian kita mengenal namanya variabel acak.
untuk merepresentasikan proposisi. Jadi variabel acak atau random variable itu adalah bentuk representasi dari dunia yang status awalnya tidak diketahui. Setiap variabel acak bisa memiliki daerah asal atau domain, nilainya bisa true atau false. Tadi contohnya gigi berlubang true atau gigi berlubang false. Kemudian dia juga bisa berupa nilai discrete ataupun continue. Jadi kalau discrete ya pembedanya jelas, cuaca apa saja kategorinya, cerah, hujan, mendung. Kemudian kalau nilai continue menampilkan bilangan real 3,14 sekian ya. X sama dengan 4,02 atau X kurang dari 4,02. Ini bilangan yang continue. Sebuah proposisi alfa diberikan sebuah nilai derajat kepercayaan antara 0 dan 1. Kita mengharapkan alfa benar dengan probabilitas P alfa. Jadi P true sama dengan 1, P false sama dengan 0. Dia merupakan cara untuk menuliskan ketidakpastian. Seberapa tidak pasti? Probabilitasnya sekian persen. Probabilitas sesungguhnya, real probability versus estimated probability. Jadi kejadian atau event itu adalah hasil output yang merupakan keluaran dari sebuah variabel acak. Kemudian peluang dari kejadian atau peluang dari event tersebut adalah probabilitas munculnya salah satu dari hasil yang mungkin. Jadi ada yang namanya distribusi probabilitas sesungguhnya. Semua kejadian yang mungkin terjadi memiliki probabilitas sesungguhnya. Seringnya tidak bisa diketahui karena kita tidak selalu bisa mendapatkan data dari seluruh populasi. Ini susah ya. Kalau populasinya hanya 10 tidak masalah. Tapi kalau sampel, kita bicara statistik, kita bicara masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk sekian ratus juta, kemudian Anda melakukan sensus penduduk, apakah Anda perlu akan mendata ketika Anda mau menanyakan tentang calon presiden berikutnya? Apakah Anda menanyakan ke seluruh penduduk Indonesia sejumlah ratusan juta itu, ataukah hanya mengambil sampel? Seringnya, ya pastinya hanya mengambil sampel. Ambilnya pun acak ya dari sebuah populasi. Probabilitas prior. Ini sebetulnya kita belajar sedikit ke konsep statistik. Jadi probabilitas prior itu adalah probabilitas dari proposisi di dalam ketiadaan informasi apapun. Jadi artinya tidak ada syaratnya ya atau unconditional gitu. Jadi sudah diketahui. Biasanya ini di dalam soal itu sudah diketahui probabilitas prior tanpa melihat kejadian yang lainnya. Peluang gigi berlubang sama dengan true itu adalah 0,1. Diberikan di dalam deskripsi permasalahan. Peluang cuaca, karena cuaca bisa ada 3 kondisi, ya cerah 0,4, hujan 0,3, mendung 0,3. Ini yang disebut sebagai distribusi probabilitas. Kalau kita jumlahkan harus 1 ya, kalau tersebar seperti ini. Probabilitas prior, jadi kita bisa menggabungkan antara 2 nilai probabilitas ya, peluang dari cuaca dan gigi berlubang. Secara logis mungkin tidak ada hubungannya, apa hubungannya antara gigi berlubang dengan cuaca, tapi kalau mau kita gabungkan, bisa. Jadi peluang gigi berlubang sama dengan true pada saat cerah, pada saat hujan, dan pada saat mendung. Gitu. Jadi ya sepintas tidak terlihat korelasinya ya, apa hubungannya gigi berlubang dengan cuaca. Tapi kalau ternyata bisa saja kita mendapatkan informasi baru yang menarik karena statistik ini keunikannya seperti itu ya. Dari data, kemudian setelah kita interpretasi, kita bisa mendapatkan informasi yang menarik dari data tersebut. Gigi berlubang, false, ternyata peluang pada saat cuaca cerah lebih tinggi ya, daripada
gigi berlubang sama dengan true. Probabilitas yang sifatnya kontinu, di sini kalau untuk data kontinu kita tidak bisa mengambil satu nilai diskrit tertentu ya. Jadi kalau peluang temperatur sama dengan 17, kalau datanya kontinu seperti ini, ya tidak ada, 0. Gitu ya. Jadi tidak bisa dibaca di sini, 17 itu kira-kira di sini, tidak bisa. Karena ini kontinu. Terus caranya gimana? Caranya supaya kita bisa membaca data dari grafik ini, harus kita segmentasi atau kita buat diskrit gitu. Kita menggunakan fungsi kerapatan probabilitas, density probability, supaya nanti bisa tersegmentasi seperti ini dan kita bisa mengambil data untuk nilai 17. Baru bisa kita baca ke Y-nya. P17 sama dengan 0,1 sekian. Sekarang tadi sudah kita lihat prior. Yang lainnya itu adalah probabilitas kondisional. Jadi apa yang dimaksud dengan probabilitas kondisional? Sesuai namanya, ada kondisinya. Dengan menggunakan tambahan bukti, kita dapat melakukan estimasi dengan lebih baik. Jadi kalau sudah diketahui satu kondisi tertentu, kita bisa memprediksi kondisi yang lain mungkin dengan lebih baik daripada kita tidak tahu apa-apa tentang kondisi tersebut, gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai probabilitas kondisional, artinya ada tambahan bukti. Disebut juga posterior probability. Jadi kalau tadi prior itu tanpa ada syarat, diketahui saja begitu. Kalau posterior dia ada syaratnya. Probabilitas A jika diketahui kondisi B, misalnya. Beda, bisa berbeda nilai probabilitasnya. Jadi cara penulisannya seperti ini. Probabilitas alfa jika diketahui B. Ya. Contoh, probabilitas mahasiswa teknik informatika jika diketahui mahasiswa tersebut adalah mahasiswa FIK. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak mengetahui nilai ini ya, Anda ambil sampel saja dari sekumpulan mahasiswa, berapakah peluang dia mahasiswa TF? Ya kalau sampelnya dia anak UPN, misalkan, berarti jika diketahui anak UPN, probabilitasnya kan pasti lebih kecil. Kalau kita tahu dia anak fakultas FIK, maka kita bisa cukup percaya diri mengatakan, oh dia bisa jadi anak informatika karena jumlah mahasiswa informatika lebih banyak daripada SI. Misalnya gitu kan, jadi kemungkinan besar dia anak informatika, jadi bisa lebih tinggi probabilitasnya. Contoh lain, probabilitas dari cuaca jika diketahui sekarang sedang musim panas. Ya, musim panas ya relatif berarti akan banyak cerahnya pastinya, gitu. Dibandingkan dengan probabilitas cuaca di musim hujan, akan banyak hujannya. Nah, ini aturan untuk aksioma probabilitas ya. Dari situ kita dapat menerapkan konsep probabilitas untuk melakukan inferensi probabilistik. Jadi merupakan perhitungan dari pengamatan bukti untuk menerapkan probabilitas posterior dari sebuah proposisi. Di mana di sini knowledge base-nya, masih ingat ya kita bicara tentang knowledge base agent. Kalau yang di logical agent, knowledge base-nya adalah rule kalimat gitu dalam bentuk kalimat. Jika A maka B. Pada inferensi probabilistik, knowledge base-nya itu adalah full joint distribution. Jadi gabungan antara nilai probabilitas. Jawaban pertanyaan tentang knowledge base dapat diturunkan melalui dua cara, marginalisasi atau dengan conditioning. Kalau dengan cara marginalisasi, kita lihat satu persatu, kita jumlahkan semua variabel yang mengandung A. Ini mungkin lebih jelas diberikan dengan contoh.
Di sini kita juga untuk kondisional kita melibatkan probabilitas kondisional. Nilainya pasti sama dan harus sama. Kalau tidak sama berarti ada langkah yang keliru di salah satunya. Jadi dengan cara marginalisasi di jumlah probabilitasnya ataupun dengan kondisional. Kita lihat untuk yang marginalisasi dulu. Contoh kita dipunyai data seperti ini ya. Pemilihan presiden di Amerika Serikat. Berapa probabilitas seseorang mengatakan bahwa Donald Trump presiden memiliki kinerja yang baik? Semisal kita mengambil data sederhana seperti ini, kita ingin kita punya dua variabel ini tadi. Yang mengatakan kinerja Presiden Trump baik dan dia juga berasal dari partai pendukungnya Donald Trump ya, partai Republikan. Normalnya sih yang mendukung Donald Trump pasti bilang dia baik gitu ya, normalnya. Jadi normalnya di sini kalau dia dari partai Republikan dia mengatakan kinerjanya baik, ya pasti probabilitasnya tinggi juga. Begitu juga lawannya ya, dibilang tidak baik berarti false, dia juga bukan dari partai Republikan. Ini dia lawannya biasanya ya Partai Demokrat ya, pasti menjelek-jelekkan kinerja dari Presiden Trump. Jadi probabilitasnya juga tinggi karena bukan berasal dari partai pendukungnya. Nah yang di tengah ini yang probabilitasnya pastinya lebih kecil ya, yang mengatakan dia baik tetapi bukan dari Partai Republik. Ya mungkin saja dia melihat sisi yang menurut dia lebih baik ya, jadi menurut dia objektif karena dia bukan orang Partai Republik tapi menyatakan kinerjanya baik. Atau sebaliknya, dia mengatakan kinerjanya buruk padahal dia dari Partai Republik. Nah, ini bisa dibilang traitor ya. Atau mungkin sangat logis juga, sangat objektif ya, sangat objektif ya. Walaupun saya pendukungnya tapi kalau memang saya bilang dia jelek ya jelek gitu. Tapi probabilitasnya juga terkecil di antara semuanya. Nah, ini kalau di total semua satu. Kemudian dengan cara marginalisasi, tinggal kita total saja di sini. Peluang kinerjanya baik, jadi karena yang kita ingin tahu adalah berapa probabilitas seseorang mengatakan kinerja Presiden Trump baik. Jadi peluang kinerjanya baik, kita lihat dari data, mengecek ke peluang yang menyatakan dia baik berasal dari Partai Republik, ditambah dengan, ini jangan dilihat dulu, ditambah dengan peluang dia mengatakan baik yang berasal bukan dari Partai Republik. Gitu. Ya, jadi yang dijumlah, ini dijumlah sendiri-sendiri ya. Yang kinerja baik true ini jumlah. Kemudian yang lawannya kinerja baik false dan kinerja baik false ini juga dijumlah sendiri. Sehingga ini bisa kita terjemahkan ke angka. Jadi yang kinerja baik true dan Republican true di sini 0,36. Kemudian yang kinerja baik true Republican false ini adalah 0,12 di sini. Ini yang untuk kinerja baik. Balikannya untuk yang kinerja baik sama dengan false, berarti yang ini ya, kinerja baik false dari Republican ditambah dengan kinerja baik false dari bukan Republican. Jadi totalnya adalah untuk yang kinerja baik 0,48, untuk yang kinerja tidak baik atau sama dengan false nilainya 0,52. Kalau dengan kondisional, sama, menggunakan tabel yang sama, untuk mengukur kinerja yang baik, berarti probabilitas dari dia mengatakan kinerja baik sama dengan true jika diketahui dia berasal dari Partai Republik dikalikan dengan peluang dia berasal dari Partai Republik ditambah dengan yang ini langsung ke bawah, kinerja baik dia bukan dari Partai Republik dikali dengan peluang dari orang tersebut memang bukan
Partai Republik gitu. Ngelihatnya dari mana? Untuk yang ini, kalau kinerja baik sama dengan true, kan tadi sudah lihat ini 0,36. Oke, ini 0,36. Jika diketahui Republican true itu ya berarti kita lihat yang Republican saja. Yang true di sini 0,36 ditambah dengan yang true di sini adalah 0,03. Berarti totalnya adalah 0,39. Ini letakkan di sini. Dikalikan dengan probabilitas dari Republican true. Ya, 0,39 itu sama kita letakkan di sini. Yang satunya yang dijumlah di sini sama, yang kinerja baik sama dengan true, tetapi yang bukan dari Republican. Yang bukan dari Republican ini tadi 0,12 ya, dia bilang kinerjanya baik 0,12. Kita cari yang sekarang bukan yang dari Republican, berarti ambil yang false. 0,12 ditambah 0,49. Totalnya 0,61. Ini sama. Yang ini adalah nilai balikannya. Setelah titik koma, ini adalah nilai sebaliknya. Yang kinerja baik sama dengan false, ditambah dengan yang kinerja baik juga sama dengan false. Baik dari Republican maupun non-Republican. Hasilnya sama, 0,48 untuk yang menyatakan baik, 0,52 untuk yang menyatakan tidak baik. Dari sini, dari product rule tadi, kita bisa membentuk sebuah aturan bias. Ini dikatakan sebagai bias rule atau aturan bias. Jadi sebuah probabilitas kondisional ini bisa dituliskan seperti ini. B atau beta diketahui alfa dikalikan dengan probabilitas alfa sama dengan, bisa kita balik, probabilitas alfa diketahui beta dikalikan dengan probabilitas beta. Sehingga dari sini diturunkan lagi menjadi Bayes rule. Probabilitas dari B jika diketahui A, beta diketahui alfa, ya tinggal dikali silang. Probabilitas beta diketahui alfa adalah probabilitas sebuah kejadian beta muncul jika ada kejadian A. Contoh simple, biasanya di mata kuliah statistik juga selalu diberikan contoh yang seperti ini ya. Kotak dengan bola atau kantong dengan bola, karena ini contoh paling mudah untuk menjelaskan tentang konsep probabilitas. Terdapat 3 kotak, K1, K2, K3. Pada kotak pertama, terdapat 2 macam bola berwarna merah dan biru. Ada 2 merah dan 4 biru. Lalu di kotak kedua ada 1 merah dan 2 biru. Sedangkan kotak ketiga ada 5 merah dan 4 biru. Misal ini adalah prior probability-nya. Probabilitas untuk memilih ketiga kantong tersebut tidak sama. Oh, kenapa kok gitu? Ya, kita terima jadi saja karena ini yang diberikan di soal. Jadi prior probability itu kita tidak perlu menanyakan asal muasalnya gitu ya. Kita terima karena itu informasi yang diberikan kepada kita, unconditional, tanpa syarat. Jadi probabilitas terpilihnya kotak 1 itu adalah sepertiga. Jadi kok nggak adil? Kok nggak sepertigaan semua misalnya? Ya kita diberikan permasalahan seperti ini. Bisa jadi kotak ketiga itu peluang terpilihnya lebih besar. Ya, kita tidak tahu konteks permasalahan yang lebih besarnya lagi ya. Jadi kita terima saja. Untuk probabilitas terpilihnya kotak 2, ini adalah 1/6. Lalu untuk kotak K3 terpilih adalah setengah. Ada 2 pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, berapa probabilitas bola merah terambil? Merah. Karena merah itu ada di kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Semisal saya mau mengambil acak bola merah, seberapa mungkin sih bola merah itu terambil? Bisa jadi dia berasal dari kotak 1, kotak 2, ataupun juga kotak 3. Itu yang pertama. Yang kedua, semisal bola merah sudah terambil, berapa probabilitasnya bola itu berasal dari kotak 1? Dari model pertanyaannya kita sudah tahu bahwa yang
kedua ini adalah pertanyaan probabilitas kondisional. Jadi sudah diketahui bola merah terambil. Nah, sekarang kita ingin tahu, kira-kira merah ini asalnya dari kotak yang mana? Karena di 3 kotak itu ada 3 merah. Kira-kira kalau dari kotak 1, chance-nya ada berapa banyak? Nah, ini secara ilustrasinya, gitu ya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Dari kita lihat dulu. Pertanyaan pertama. Berapa probabilitas bola merah terambil? Atau dengan kata lain, kita mencari probabilitas M. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat sekarang. Dari kotak yang pertama, ada berapa banyak merah? 2. Dari keseluruhan totalnya adalah 6. Jadi, peluang merah terambil dari kotak 1 itu adalah 2/6. Kita tuliskan dulu rumusnya. Jadi, probabilitas bola merah terambil itu adalah probabilitas kita ada di kotak 1 dan mengambil bola merah, ya, kita jumlahkan semua. Ditambah dengan probabilitas dari kotak 2 dan kita mengambil merah, ditambah probabilitas di kotak 3 dan kita juga mengambil merah. Ini adalah probabilitas kondisional. Jadi, sama dengan menggunakan product rule yang di atas, itu yang rumus kedua, ya. Probabilitas probabilitas bola merah terambil jika diketahui kita ambil dari kotak pertama dikalikan dengan peluang terambilnya kotak pertama. Tuh. Dan untuk kedua kotak yang lainnya sama. Probabilitas dari merah terambil jika diambil dari kotak kedua dikalikan dengan peluang terambilnya atau terpilihnya kotak K2 ditambah dengan probabilitas dari merah terambil pada kotak K3 dikalikan dengan peluang terambilnya kotak K3. Dari sini, untuk PK1, PK2, PK3 semua sudah diberikan di awal ya. Ini prior probability sepertiga, 1/6, dan setengah. Kemudian peluang merah terambil jika ada di kotak 1, ya ini tadi ya, 2/6. Kemudian yang dari kotak 2, 1/3. Yang dari kotak 3, 5/9. Semua angka sudah didapat, tinggal kita kalikan dan jumlahkan. Hasilnya adalah 4/9. Jadi 50% kurang ya. 4/9. Oke, jadi ini adalah probabilitas bola merah terambil secara keseluruhan. Berarti kalau probabilitas bola biru terambil, ya tinggal 1 dikurangi 4/9 ya. 5/9. Sekarang pertanyaan yang kedua, misalkan bola merah sudah terambil, berapa probabilitasnya bola tersebut berasal dari kotak pertama? Mungkin ada yang bingung. Loh, tadi kan di soal sebelumnya sudah terjawab, kan pakai kondisional juga. Tapi hati-hati, di sini kondisionalnya adalah jika, jadi ini bisa beda. Jika kita tahu mengambil dari kotak 1, jadi kondisi syaratnya adalah kita berada di kotak 1, berapa peluang terambilnya bola merah? Ini adalah yang kita temukan tadi, 2/6. Karena kita sudah tahu ada di kotak 1, maka kita tahu jumlah keseluruhan bola di sini berapa, kita tahu yang merah di sini jumlahnya berapa, tinggal diseperkan 2/6. Tetapi yang ditanyakan di pertanyaan kedua, ini kebalikannya. Semisal di tangan saya sudah ada bola merah, peluangnya berapa dia berasal dari kotak 1? Jadi beda, kalau dibalik begini, hati-hati jangan bingung.
Jadi yang ingin ditanyakan atau diketahui di sini adalah probabilitas K1 jika diketahui merah. Tuh. Kalau yang ini tadi probabilitas merah jika diketahui K1. Nah, dari sini bagaimana? Tinggal kita terapkan saja rumus aturan Bayes tadi. PK1M itu sama dengan apa? Sama dengan PM K1 ya, dikalikan dengan PK1 dibagi dengan PM. PM K1. Ada di sini jawabannya. PK1 sudah ada sepertiga. PM ini yang kita cari tadi di soal sebelumnya. Probabilitas terpilihnya bola merah secara keseluruhan kalau ini. Tidak melihat kotak 1, kotak 2, atau kotak 3. Secara keseluruhan PM. Ya sudah, tinggal kita substitusi ke dalam rumus. 2/6 dikali 1/3 dibagi 4/9. Jawabannya 1/4. Ya, jadi kalau saya punya bola merah, peluang dia berasal dari kotak 1 ternyata cukup kecil ya, 1/4 gitu. Berbeda dengan intuisi kita ya. Kotaknya kan ada 3, jadi peluangnya 1/3. Oh, ternyata lebih kecil lagi 1/4 karena bisa kita lihat bola merah di kotak 1 juga sedikit, lebih banyak sebetulnya ada di kotak ketiga gitu ya. Oke, ini silakan dibaca sendiri untuk studi kasus yang kedua. Nanti bisa Anda tanyakan pada saat sesi kuliah di grup ya. Jadi coba dipelajari dulu bagaimana cara menyelesaikan, sudah ada jawabannya di slide berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan real seperti ini. Kalau kembali ke dalam dunia Wumpus ya, menggunakan konsep probabilitas, ternyata untuk berbagai macam kondisi tadi gitu ya, probabilitas kondisinya seperti ini itu sekian. Kalau ini lebih kecil lagi, ini lebih kecil, ini juga lebih kecil, dan yang ini jauh lebih kecil lagi gitu ya. Jadi memang ini kondisi yang mustahil, tetapi chance-nya muncul pun juga sangat kecil. Sehingga dengan seperti ini, kalau kita diminta memilih kira-kira sebetulnya pitnya ada di mana gitu ya. Dengan melihat probabilitas seperti ini, kita cukup percaya diri ya, walaupun tidak 100% bahwa lubangnya ada di sini. Kalau begitu mungkin ya aman ya kalau saya dari sini jalannya lurus aja ke depan, jangan ke atas gitu ya. Walaupun bisa jadi juga keputusan ini salah, bisa jadi ternyata yang ini kondisinya ya malah kejeblos ke lubang. Tapi kan ini agak kecil ya, lebih kecil daripada yang pertama. Oke, ada beberapa latihan. Ini juga bisa Anda kerjakan sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.